Dewa Ayu. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, lalu tapi meskipun demikian tadi fasilitas PPN dibebaskan itu dapat menimbulkan membuat pajak menjadi tidak netral dan juga bisa menimbulkan cascading effect itu apabila diberikan pada mata rantai selain yang di ujung ini. Yang di ujung ini apa? Yaitu pada saat konsumsi akhir. Ya. Kalau diberikan pada mata rantai yang di ujung ini, yang konsumsi akhir, dua efek ini tidak akan muncul. Ya kan ya? Ya tidak netralnya mungkin masih lah ya, pasti ya karena diberikan fasilitas. Tapi yang minimal cascading effect ini tidak akan muncul. Ya, karena apa ya? Tidak ada lagi kegiatan usaha atau mata rantai setelah ini ya. Cascading effect itu muncul karena adanya mata rantai setelah fasilitas dibebaskan itu diberikan. Karena apa? Karena pajak masukan tidak dapat dikreditkan pada mata rantai saat diberikan fasilitas dibebaskan, akan diperhitungkan di dalam DPP pengenaan PPN pada mata rantai berikutnya. Nah, itu yang menimbulkan efek cascading effect ya. Pajak atas pajak. Nah, jadi masalahnya adalah kalau fasilitas PPN dibebaskan itu diberikan di mata rantai yang ini. Nah, kalau diberikan di mata rantai yang ini, sebelum yang akhir aja pokoknya ya, nah dia akan menimbulkan ini tidak netral dan cascading effect ya. Dan ini masih banyak kejadian di peraturan perpajakan kita sampai dengan hari ini ya, sampai dengan hari ini. Meskipun beberapa sudah dikurangi ya, sudah berkurang. Oke, kita lihat ya. Hari ini kita mau lihat impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan atau penyerahan JKP tertentu yang dibebaskan dari PPN. Nah, ini nanti ada dua juga ini, ada dua secara garis besar ya, dua PP yang mengaturnya, peraturan pemerintah. Ada satu lagi yang untuk BKP bersifat strategis. Coba kita lihat. Nah, ini peta ini dibuat hanya untuk memudahkan kalian memahami ya. Kalau menurut kalian peta ini membantu, silakan dipakai. Kalau enggak, kalian bikin sendiri metode untuk lebih membantu kalian memahaminya atau menghafal sih sebenarnya. Kalau memahami ya beda lagi ya. Tapi minimal menghafal juga perlu lah ya. Ya, karena ini memang pemberian fasilitas PPN ini banyak sekali dan scatter ya. Scatter tahu kan scatter ya? Acak gitu, bersifat acak. Nggak jelas polanya. Pola pemberian fasilitas PPN itu tidak jelas. Apa common sense-nya, pengelompokannya seperti apa itu nggak clear. Sehingga apa? Bagi mahasiswa yang baru mau belajar pasti bingung, ya bingung. Jangankan bagi mahasiswa yang baru belajar, bagi wajib pajak yang mau comply, yang mau apa namanya, mau melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang memberikan fasilitas ini, itu juga mereka bingung. Kenapa? Karena susah dimengerti memang. Ya, ketentuan peraturan perpajakan tentang fasilitas PPN ini. Jangankan wajib pajak, petugas pajak sekalipun bingung. Ya, petugas pajak sekalipun bingung bagaimana ketentuan pajaknya yang benar gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banyak dampak buruknya. Satu, terjadi complicated, ya, terjadi kerumitan ya, kerumitan dari pemenuhan kewajiban perpajakan. Bagi wajib pajak ini akan menimbulkan high cost, ya, beban pajak tambahan untuk melakukan compliance. Jadi cost compliance-nya, biaya kepatuhannya naik, gitu ya. Karena apa? Karena dia mungkin perlu harus membayar konsultan pajak hanya untuk memahami mana fasilitas yang bisa saya pakai dan apa yang harus saya perhatikan gitu ya, supaya jangan kena resiko. Nah, itu kan biaya kan ya.
Nah, sisi lain bagi DJP tax authority ini juga biaya pengawasan itu juga naik. Kenapa? Karena DJP sendiri kan bingung, dia harus mungkin menambah perangkat, harus menambah pegawai untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ini. Karena ini ada administratifnya, syarat-syarat administratifnya. Misalkan harus ada SKB dipersyaratkan gitu ya, surat SKB, surat keterangan bebas gitu ya, dan administratif yang lain. Itu kan jadi biaya semua ya. Jadi nambah biaya. Lalu selain itu apa? Apa namanya? Penghindaran pajak juga akan naik. Ya. Apa nih maksudnya penghindaran pajak? Yaitu ya wajib pajak karena rumitnya ini, entah karena dengan sengaja atau karena dia nggak tahu, jadinya tidak melakukan sesuai dengan ketentuan pajak. Ya, jadi meningkat jadinya ya, penghindaran pajak. Artinya apa? Kerumitan-kerumitan ini bisa jadi menimbulkan biaya yang lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Itulah ya. Jadi memang apa ya? Saya nggak tahu udah diperhitungkan atau enggak. Tapi mungkin sudah diperhitungkan, makanya mungkin sekarang ini sedang dirancang di RUU KUP ya. Di RUU KUP sepertinya setidaknya dari berita-berita di media kita baca, kerumitan-kerumitan ini akan disederhanakan ya, termasuk pemberian berbagai macam fasilitas, katanya sih akan disederhanakan. Tapi yang saya baca di draft RUU KUP-nya sih nggak ada. Di sini malah yang ada cuman pengurangan apa ya? Pengurangan negatif list non BKP non JKP. Tapi nggak tahu, kita lihat nanti ya. Nah, kita kembali ke topik kita ini tentang fasilitas PPN tidak dipungut dan dibebaskan ini untuk BKP tertentu. Ini Pak Tom ini yang bikin peta ini, dia membuat peta ini supaya memudahkan pengelompokan. Jadi kalian bisa lebih mudah memahami. Dia buat misalkan dikelompokkan untuk impor dan penyerahan BKP, kemudian untuk penyerahan JKP, kemudian untuk impor dan penyerahan BKP tertentu. Nah, ini yang bersifat strategis ya. Yang bersifat strategis ini nanti diatur dengan PP tersendiri ya. Beda PP-nya, dapat fasilitas dibebaskan. Ya, ini semua adalah yang dapat fasilitas PPN dibebaskan. Oke. Nah, impor dan penyerahan BKP ada 4 BKP yang mendapat fasilitas dibebaskan, dan ada 1 BKP yang hanya untuk penyerahan saja yang diberikan fasilitas. Kenapa tidak untuk impor? Karena nggak mungkin diimpor, ya, nggak ada. Misalkan apa ini rumah sederhana, ini kan hanya ada mungkin dilakukan untuk penyerahan, ya. Nggak mungkin ada impor rumah sederhana. Jadi nggak ada fasilitas PPN dibebaskan untuk impor rumah sederhana, gitu ya. Kemudian kelompok penyerahan JKP ada 3, nanti kita akan lihat. Ini berkaitan dengan ini nih, ya. Jasa yang ini 3 JKP ini itu berkaitan dengan jasa BKP yang ini. Lalu yang bersifat strategis itu ada 9 impor dan penyerahan dan 2 BKP yang penyerahannya saja. Ini juga kalau nggak salah penyerahan enggak, ini penyerahan saja. Ya sama ini. Berarti ini nggak bisa diimpor gitu ya. Ada nanti kita lihat ya apa itu. Oke, kita lihat dulu yang ini ya, yang ini berarti yang kita lihat. Ini diatur dengan PP tersendiri, yang ini nanti PP tersendiri, gitu ya, yang strategis. Oke. Nah ini, PP 46 tahun 2000, sebagaimana telah dirubah dengan PP 38 tahun 2003. Ini adalah tentang impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan atau penyerahan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi, untuk impor atau penyerahan BKP tertentu, itu diberi fasilitas PPN dibebaskan. Nah, ada tadi berapa di sini disebutkan? Ada 4 BKP dan 1 BKP, ya, jadi 5 BKP ya. 5 BKP dan 3 JKP. Ya. 5 BKP, ya. Jadi
untuk 5 BKP plus 3 JKP diberi fasilitas dibebaskan. Tapi kalau kalian baca PP 146 dan PP 38, selain 5 plus 3 ini, ada lagi yang lain. Yaitu yang ini. Apa itu? Di pasal 1 dan pasal 2 ini, itu adalah tentang ini. Ya, tentang impor atau penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan JKP tertentu terkait alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN. Dan ini sudah kita bahas minggu lalu. Ya kan? Minggu lalu apa? 2 minggu lalu tuh tentang fasilitas PPN tidak dipungut untuk alat angkutan tertentu. Ya, seperti apa? Kapal, pesawat, kereta api, ya kan? Ini sudah kita bahas minggu lalu ya. Yang diatur terakhir di PP 50 tahun 2019. Oke. Nah, ini dulu yang diatur di PP 50 atau pertama kali diaturnya di PP 69 tahun 2015. Ini sebenarnya yang diatur di dalam PP 69 tahun 2015 ini sebelumnya termasuk yang diatur di dalam PP 46 2000 sebagaimana diubah dengan PP 38 2003 ini. Yaitu diatur di sini. Di pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ini, ya. Tapi kemudian sejak tahun 2015 dengan terbitnya PP 69 tahun 2015 ini, atas pasal-pasal yang ini dicabut. Ya, dicabut dari dalam PP ini, dari dalam PP 38 ini, sehingga menjadi tidak berlaku. Ya, pasal-pasal ini saja menjadi tidak berlaku, pasal yang lain tetap berlaku ya. Jadi PP 38 tahun 2003 masih berlaku, tetapi khusus untuk pasal-pasal yang ini tidak berlaku. Nah, kemudian atas hal-hal yang diatur di dalam pasal-pasal ini, itu diatur tersendiri di dalam PP 69 ini. Ya. Bagaimana itu? Ya tadinya dia diberi fasilitas dibebaskan, kemudian dirubah menjadi fasilitas tidak dipungut. Ya. Dan ini yang sudah saya sampaikan juga di minggu lalu bahwa memang seperti tadi yang barusan saya jelaskan juga, kalau ini diberikan fasilitas dibebaskan, muncul apa? Yang tadi itu ya, tidak netral dan cascading effect. Ya. Dan ini sudah lama sebenarnya dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Jadi 15 tahun nih berlaku terjadi efek ini dibiarkan ya. Dan sejak dulu di Pusdiklat Pajak juga saya selalu sampaikan di kelas kalau bicara fasilitas ini akan mengakibatkan ini dua hal ini, tidak netral dan cascading effect. Gitu ya. Untunglah tahun 2015 sudah diperbaiki. Tapi ya kita lihat nanti sebagian dari yang belum dicabut di sini atau belum diganti di sini masih ada menimbulkan ini efek ini. Ya tapi ya udahlah ya, minimal yang ini saya nggak tahu kenapa hanya yang ini yang diberi fasilitas tidak dipungut sedangkan yang lain tetap dibebaskan ya. Ya nggak ngerti lah. Mungkin ya, saya nggak tahu persis. Mungkin mereka punya lobby lebih kuat mungkin ya. Ya kalau kita lihat sektor industri ini memang dia punya mungkin ya mungkin tingkat lobbynya lebih bagus ya kepada pembuat kebijakan. Sedangkan yang lain-lain yang belum dicabut di dalam PP 146 ini atau belum diganti menjadi tidak dipungut, mungkin kurang lobbynya atau bagaimana saya nggak ngerti. Oke, nah kita lihat sekarang yang tersisa yang masih diberi fasilitas dibebaskan ya. Apa saja di dalam PP 146 2000 ini atau PP 38 2003 ya, yang masih diberi fasilitas dibebaskan ya. Tadi ada 5 plus 3 ya. Ini kok 4. Kita lihat apa aja ya. Oh ya, satu yang itu ya, yang penyerahan aja ya. Oke. Nah, yang pertama senjata, amunisi dan suku cadang ya yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI, Polri atau pihak lain yang ditunjuk oleh lembaga tersebut untuk melakukan impor tersebut. Nah, ini yang dicoret ini ya, inilah yang dirubah ketika PP berapa tahun 2015 itu? PP 69 tahun 2015 ya. PP 69 tahun 2015 terbit, pasal satunya dirubah. Yang tadinya lengkap dengan ada yang dicoret ini, alat angkutan di darat,
kendaraan patroli dan suku cadang tadi itu dihapus sehingga menjadi hanya senjata dan amunisi saja. Ya. Jadi alat angkutan di darat dan kendaraan patroli itu jadi dimasukkan ke PP 69 2015 dan diberikan fasilitas tidak dipungut, gitu ya. Ya, ini dipindahkan ke PP 69 2015 ini ya. Nah, sehingga tinggal sisa senjata, amunisi yang diimpor Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri. Artinya apa? Selain mereka tidak dapat fasilitas ini ya. Jadi misalkan siapa? Anggota Perbakin gitu ya. Anggota Perbakin beli senjata untuk latihan menembak. Ya, tidak dapat fasilitas PPN dibebaskan. Nah, komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri yang diimpor oleh PT Persero yang digunakan dalam pembuatan senjata amunisi untuk keperluan ketiga. Nah, ini juga termasuk yang dibebaskan ya, dapat fasilitas dibebaskan. Nah, dari sini kalian bisa lihat efek yang sama terjadi di sini. Apa itu? Ya tadi itu, efek tidak netral dan efek cascading effect. Di sini muncul, ya, cascading effect juga muncul. Kenapa? Karena dalam negeri juga kan ada produsen senjata Indonesia. Ya inilah contohnya ya, PT Pindad ini. PT Pindad ini kan bisa menghasilkan senjata juga kan, produksi senjata juga ya. Apa nama senjata produksi Pindad itu? Senapan apa? Ini kalau misalnya yang dipakai Pak Jokowi ini. Senapan apa nih namanya? Ada yang tahu? SS2, Pak. Ya, SS ya. SS1, SS2, banyak tipe-tipenya gitu ya. Ini kan produksi Indonesia ya, produksi Pindad. Kalau yang selain ini yang dipakai TNI kan dari tipe M16 gitu kan ya, buatan Amerika, senjata AK-47 ya, Kalashnikov dari Rusia. Kemudian buatan Inggris apa namanya senjatanya? Ada yang tahu? Nggak ada yang hobi ya kali ini. Senapan yang paling terkenal di dunia kan itu paling ya, M16, AK-47, terus paling senjata Inggris, buatan Israel juga ada. Israel itu apa? Senjata buatan Israel. Keren juga itu, apa maksudnya? Terkenal populer juga ya. Ya itu paling ya, yang populer lah di dunia. Nah, kalau atas produk-produk asing ini, memang nggak akan ngaruh nih fasilitasnya diberikan dalam bentuk dibebaskan atau tidak dipungut. Kenapa? Karena kan ini impor, ya kan? Kan dia impor, ya. Jadi kebanyakannya diimpor gitu. Meskipun ya tapi biasanya hanya impor aja, jadi nggak akan ngaruh ya. Dia diberi fasilitas dibebaskan nggak akan ngaruh ya. Jadi kalau diimpor langsung oleh Kemenhan TNI Polri, ya pada saat dia impor dia dapat fasilitas dibebaskan. Jadi tidak akan ada pengaruh dari pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan itu, karena kan tidak ada pajak masukannya kan pada saat impor. Begitu juga kalau diimpor oleh pihak lain yang ditunjuk oleh lembaga tersebut, ya tidak akan ngaruh ya, karena tetap dapat fasilitas dibebaskannya, pajak masukan tidak ada, nggak ngaruh ya. Nah, yang ngaruh itu adalah produksi PT Pindad. Ya, kenapa? Karena kalau PT Pindad menjual senjata SS1 ke Kemenhan, gitu misalkan, dia jadi pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Apa pajak masukan PT Pindad? Banyak ya, dari mulai apa nih? Pakai apa nih? Besi ya, besi atau apalah metalnya nih ya, bahannya ini misiu, lalu segala macam lah. Dari bahan baku, bahan pembantu, kemudian peralatan mesin, dan segala jasa-jasa yang dia pakai PT Pindad dalam memproduksi SS ini menjadi tidak dapat dikreditkan. Artinya apa kalau tidak dapat dikreditkan? Jadi komponen biaya. Artinya apa kalau dijadikan komponen biaya? Artinya harga jual PT Pindad ketika dia jual SS ke TNI, ke Polri, ke Kemenhan,
ya misalkan nih sama persis ya senjatanya dengan senjata yang diimpor, itu akan harganya tidak bersaing. Lebih mahal gitu, harga jual PT Pindad dibandingkan harga jual kompetitornya di luar negeri pada saat dia menjual barang yang sama. Nah, akibatnya apa? Ya udah, ya mereka ini jadinya otomatis cenderung akan memilih beli dari luar negeri daripada beli dari produk dalam negeri. Padahal siapa yang bilang kita harus cinta produk dalam negeri? Ya pemerintah sendiri kan. Pemerintah bilang kita cintailah produk-produk dalam negeri, pakai produk dalam negeri. Tapi kan konsumen kan rasional. Cinta sih cinta, tapi kalau mahal, ya kan? Jadi itulah ya. Jadi dampak-dampak ini masih terjadi sampai dengan hari ini. Ya, ini masih terjadi nih ya. Saya nggak tahu kenapa. Ya, padahal PT Pindad ini kan Persero gitu, BUMN ya. BUMN, perusahaan milik negara juga. Apakah lobbynya kurang kencang apa gimana? Saya nggak ngerti. Ya, buktinya ketika alat angkutan ini semua bisa di lobby. Ini hasil lobby juga itu makanya bisa dipindah ke PP 69. Ya kan jadi tidak dipungut. Kenapa yang ini tidak? Saya nggak tahu lah ya. Kita lihat berikutnya senjata amunisi, ini yang tadi masih ya, diserahkan kepada Kemenhan dan kemudian diperlukan untuk keperluan ketiga. Oke, ini masih sama. Nah, yang berikutnya yang diberi fasilitas dibebaskan itu adalah vaksin polio. Ya, vaksin polio khusus secara spesifik untuk program Pekan Imunisasi Nasional. Ya, kenapa hanya ini? Kenapa vaksin yang lain enggak? Saya enggak tahu juga tuh. Padahal vaksin selain polio kan banyak ya. Vaksin BCG, vaksin apa itu? Kalau anak-anak itu kan banyak ya. Anak saya dari umur baru lahir aja sudah divaksin macam-macam. Sampai umur balita, umur berapa divaksin lagi. Sampai ada satu bukunya gitu kan. Saya nggak hafal tuh ada vaksinnya apa aja. Udah banyak. Polio salah satunya. Tapi kenapa hanya polio yang diberi fasilitas dibebaskan, itu juga saya nggak tahu. Apa mungkin pertimbangannya polio lebih berbahaya dibanding yang lain. Nah, tapi apa ya akibatnya adalah kan seperti yang kita lihat pada kasus COVID sekarang sangat dinamis kan, sangat cepat berubah kan virus itu. Varian Delta, varian Alpha, varian apa gitu dengan sangat cepat berubah. Yang mestinya ketentuan perpajakan juga dengan cepat juga harus berubah untuk mengadopsi perubahan itu. Ya, kalau memang ada perubahan virusnya, ya ketentuan pajak yang memberikan fasilitas dibebaskan juga harusnya bisa cepat berubah gitu. Tapi kan nggak segampang itu. Dan faktanya sampai sekarang lah misalkan pemberian fasilitas PPN dibebaskan hanya kepada vaksin polio. Padahal dalam beberapa puluh tahun ini sudah macam-macam penyakit yang memerlukan vaksin. Tapi fasilitas PPN-nya tetap aja begitu, diam, kaku. Ya, nggak adaptif, tidak adaptif. Nah ini yang bikin ekonomi kita nggak bersaing, daya saing negara itu salah satunya faktornya itu tidak meningkat ya gara-gara kebijakan perpajakan gitu ya salah satunya. Dan ini sama seperti tadi ya, vaksin polio ini dibebaskan, padahal ini juga ada produksi di dalam negeri. Ya, dan kalau diberi fasilitas dibebaskan pada produksi dalam negeri, akibatnya dia menjadi kalah bersaing dibanding produk luar negeri. Ya. Entah disadari atau enggak ini, tapi dari dulu begini terus ya. Sama berikutnya ini juga buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama. Ini juga diberi fasilitas dibebaskan dan akibatnya juga sama ya. Jadinya muncul menjadi beban bagi pengusaha dalam negeri yang mengakibatkan harga jualnya produknya itu tidak bersaing atau kalah bersaing dibandingkan produk yang sama dari luar negeri. Ya. Nah ini sebenarnya harus diperbaiki sih, harusnya ya, harus diperbaiki lah. Dari dulu saya sudah, ya saya cuma bisa ngomong di kelas sih, ya, paling bikin tulisan atau apa gitu ya. Saya nggak pernah jadi pembuat kebijakan, jadi ya udah. Oke. Nah buku-buku pelajaran umum kitab suci ini juga ada syarat-syaratnya ya. Nah ini diatur di PMK 5 2020. Apa yang dimaksud buku pelajaran umum kitab suci? Buku pelajaran agama yang dibebaskan PPN.
Ya. Nah ini ya. Buku pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Jadi diatur di dalam undang-undang ini tentang apa yang dimaksud dengan buku pendidikan ya. Kalau nggak salah di situ disebutkan buku pendidikan dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi gitu ya buku-bukunya. Apa ada daftarnya atau enggak saya nggak tahu persis. Mungkin ada daftarnya ya di sana disebutin. Tapi ya itu lagi masalahnya kalau dibuat daftar sementara nanti akan muncul buku pelajaran yang baru, jadi nggak masuk di situ kan, jadi repot kan. Kemudian buku umum, ya selain buku pendidikan juga adalah buku umum yang mengandung unsur pendidikan. Apa yang dimaksud buku umum mengandung unsur pendidikan nggak jelas juga ya. Dia hanya membuat penjelasan seperti ini bahwa asal sepanjang dia tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak diskriminatif, tidak pornografi, tidak kekerasan, tidak kebencian. Ya, ini sih banyak yang bagaimana misalkan dengan buku memasak. Ini mengandung unsur pendidikan nggak? Ya, argumentatif kan ya. Bisa ya, bisa enggak. Apa unsur pendidikannya? Ya, ngajarin orang memasak kan pendidikan. Buku menjahit, buku hobi, buku apapun gitu. Hampir semua buku pasti ada unsur pendidikannya kan. Tapi apakah itu yang dimaksud di sini sebagai yang dapat diberi fasilitas dibebaskan? Saya nggak tahu. Ya. Dan apa artinya? Pengaturan-pengaturan seperti ini akan menimbulkan kemungkinan dispute yang lebih besar di masa depan. Akibatnya apa kalau ada dispute? Ya itu tadi ya. Satu, biaya kepatuhan, compliance cost meningkat, biaya pengawasan dari sisi DJP meningkat, kemudian penghindaran pajak meningkat. Ujung-ujungnya semua ini akan menimbulkan cost yang berlebihan dibanding dengan manfaat yang diterima. Besar pasak dari tiang, nah, gitulah ya. Jadi implementasinya nggak gampang juga, apalagi ini seringkali harus pakai surat keterangan bebas, yang mana syarat-syarat administratifnya banyak macam-macam, yang jangankan WP, jangankan pengusaha, pegawai DJP saja pun nggak begitu memahami syarat-syaratnya, sehingga bisa bervariasi antara permohonan SKB di satu KPP dengan di KPP lain itu bisa beda-beda, ya tergantung petugasnya macam-macam ya. Apalagi kalau mereka nggak paham, dan apalagi kalau mereka nggak punya integritas, nah itu yang bahaya ya. Jadi bisa menimbulkan under table transaction dan sebagainya. Yang entah disengaja atau tidak disengaja sebenarnya itu diakibatkan formulasi kebijakan yang kurang baik. Itu sebenarnya ya. Kalau formulasinya bagus nggak akan ada itu under table transaction dan lain-lain itu. Oke. Nah, berikutnya, peralatan berikut suku cadang yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah negara Republik Indonesia. Ya, dan ini sangat spesifik ya, diberikan fasilitas dibebaskan. Lalu yang BKP tertentu yang hanya penyerahannya saja diberi fasilitas dibebaskan, tidak ada impor ya. Kenapa? Karena nggak bisa diimpor, itu aja ya. Kenapa? Ini di barangnya rumah sederhana. Kan bagaimana mau impor rumah sederhana? Jadi hanya untuk penyerahannya dibebaskan PPN. RSS, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa. Ya. Dengan batasan tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan. Ya. Nah, batasannya itu apa? Misalkan ini rumah sederhana dan sangat sederhana. Syarat luas bangunan tidak lebih dari 36 meter persegi. Ya, jadi bangunannya mungkin ukuran berapa tuh? 6 kali 6 ya, kalau 36 ya. 6 kali 6 atau 4 kali 9 nih. 4 kali 9 juga 36 ya. Ya, maksimal segitu ya. Kayak rumah petak lah ya, 4 kali 9 ya. Ruko malah ya, ruko. Ya, ukuran 4 kali 9. Tapi ruko nggak termasuk rumah sederhana ya. Oke. Harga jual tidak melebihi batasan harga jual, jadi harga jualnya pun dalam rupiah itu ditentukan ya dalam lampiran PMK ini, dan itu ditetapkan setiap tahun. Ya, tahun 2019 berapa, tahun 2020 berapa, ya berdasarkan kombinasi zona. Jadi wilayah-wilayah tertentu disebutkan. Nah ini dia. Ya. Untuk daerah Jawa beda dengan Kalimantan, untuk Sulawesi beda, untuk Maluku beda, untuk Papua beda. Tahun 2019 beda, 2020 beda,
2021 juga nanti beda, 2022 juga beda gitu kan ya. Bisa kalian bayangkan kerumitan ya, kerumitan yang muncul di lapangan akibat ketentuan seperti ini ya. Bagaimana kalau ada wajib pajak pengusaha gitu salah membaca lampiran ini, misalkan lah dia di Sulawesi gitu ya, 146 juta. Tapi dia baca 153 juta. Sehingga ketika dia melakukan penyerahan 150 juta, dia berikan fasilitas dibebaskan. Padahal harusnya kan nggak boleh karena udah di atas 146. Akibatnya apa? Dia nanti akan dikoreksi. Ya. Dikoreksi itu jangan dianggap enteng ya. Wajib pajak dikoreksi, jangan dianggap enteng. Itu DJP merasa ya itu tanggung jawab lu lah, itu risiko lu lah sebagai pengusaha gitu ya. Nggak sesederhana itu. Karena ya faktanya di lapangan ya, nggak banyak wajib pajak yang paham tentang ketentuan-ketentuan ini. Jangankan wajib pajak, seperti tadi saya bilang, pegawai DJP aja pun banyak yang nggak paham. Dan banyak yang keliru menerapkannya di lapangan. Yang sampai ke pengadilan pajak juga banyak kasus-kasusnya ya. Karena ya itu, karena nggak paham di lapangan. Jangankan wajib pajak, petugas pajak pun, pegawai DJP juga begitu. Ya. Lalu kemudian ketika ada risiko yang mengakibatkan koreksi, itu dilimpahkan bebannya sepenuhnya kepada wajib pajak. Kan nggak fair. Apa akibatnya kalau ini koreksi gede loh. Kalau ini sampai dikoreksi gede, bisa 2 kali lipat gitu ya. Bisa bangkrut tuh pengusaha. Bisa sampai mengakibatkan bangkrut gara-gara koreksi pajak yang berlebihan seperti ini. Yang tidak seharusnya kalau menurut saya ya. Koreksi-koreksi pajak seperti ini tidak seharusnya. Akibat apa kebijakan yang kurang bagus lah kalau saya bilang sih. Tapi ini cuma di kelas ya, kita ngomong begini ya. Saya nggak berani juga ngomong begini di luar ya. Jadi karena kita di kelas ya nggak apa-apa. Dan kalian nanti akan jadi pegawai Kemenkeu atau pegawai DJP gitu, membuat kebijakan. Pikirkanlah secara komprehensif, gitu ya. Kalau wajib pajak bangkrut, kalau pengusaha bangkrut, siapa yang rugi? Bukan hanya pengusaha itu yang rugi, negara juga rugi. Ya. Ekonomi tidak bertumbuh, tenaga kerja, karyawannya ini akan di PHK. Siapa yang rugi kalau banyak PHK? Pemerintah juga yang pusing, ya kan? Berapa banyak yang harus diberikan bantuan sosial karena banyak PHK? Ya kan? Pemerintah juga pusing. Jadi gara-gara kebijakan yang dibuat terlalu rumit seperti apa sih bedanya 140 juta dengan 155 juta? Ya. Apa bedanya 146 dengan 153 juta? Kenapa harus begitu ketatnya? Ya kan? Padahal apa signifikansinya dibuat perbedaan-perbedaan seperti itu? Ya itulah ya, saya juga nggak ngerti lah orang yang bikin ketentuan ini kok sebegitunya banget. Oke. Lalu ini lagi syarat-syarat berikutnya ini juga sangat nggak masuk akal kalau saya bilang ya. Dan di lapangan ini memang menimbulkan keruwetan yang luar biasa ya. Kalau kebetulan di kelas lain sebelum kalian ada yang orang tuanya katanya pengusaha real estate yang melakukan penyerahan ini dan dia menceritakan tuh keruwetan yang dialami orang tuanya pada saat melakukan ini. Banyak bebannya berlebihan jadinya ya. Beban berlebihan jadi ya bikin susah. Coba lihat. Merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak dimiliki. Bagaimana cara memastikan ini? Ya, bagaimana cara mengawasi ini? Ya. Merupakan rumah pertama yang dimiliki. Dalam prakteknya, ini dilakukan dengan membuat surat pernyataan. Ya, jadi si konsumen membuat surat pernyataan bahwa benar, ini adalah merupakan rumah pertama saya yang miliki. Bagaimana kita tahu surat pernyataannya itu benar? Nggak bohong. Ya paling mungkin cek di BPN. Tapi itu pun belum tentu dicek. Saya nggak yakin tuh dicek di BPN atau enggak ya. Kalaupun dicek ya bisa aja nggak benar ya. Dan bahkan artinya apa? Bisa jadi ini mendorong orang untuk berbohong, ya kan? Bikin surat pernyataan tapi tidak sesuai kenyataan gitu ya. Karena nggak akan ketahuan. Digunakan sendiri sebagai tempat tinggal. Bagaimana kita tahu dia digunakan sendiri sebagai tempat tinggal? Ini artinya apa? Kalau disewakan, nggak boleh dia dapat fasilitas ini. Itu artinya ya. Jadi ada orang beli rumah sederhana ini, dapat fasilitas dibebaskan, kemudian dia sewakan, tidak ditinggali. Itu akan diminta kembali PPN-nya.
PPN yang dibebaskan itu akan diminta kembali. Demikian ketentuannya ya. Nah, cuman masalahnya bagaimana kita tahu itu ditinggali sendiri? Mau ditongkrongin di situ? Disuruh petugas pajak nongkrongin, ngontrol sekali seminggu gitu, sekali sebulan, tongkrongin satu persatu tuh rumah. Kan nggak mungkin. Ya. Jadi beban lagi, biaya lagi. Tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu 4 tahun. Bagaimana cara ngontrolnya? Ya, nggak mudah dan nggak murah. Mahal kalau mau benar-benar dikontrol. Akibatnya apa seperti ini? Akan banyak penyelewengan di lapangan. Ya, banyak penyelewengan. Ini yang bahaya sebenarnya nih. Penyelewengan ini entah dengan disengaja atau tidak disengaja. Ya. Jadi kita pengen supaya jangan ada penyelewengan, tapi kita bikin peraturan-peraturan yang memungkinkan lubang-lubang orang melakukan penyelewengan. Oke, nah syarat berikutnya luas tanah tidak kurang dari 60 meter. Ini juga saya nggak ngerti. Kenapa untuk bangunan tidak lebih, tapi tanah tidak kurang? Artinya apa? Tanahnya 500 meter boleh, asal tidak kurang dari 60 meter. Padahal dibatasi dengan harga jual 140 juta. Nah, makanya saya nggak ngerti nih. Jadi sangat sulit kan ya? Nggak boleh tanahnya, ini kan bangunan 36 meter. Misalkan kita hanya buat tanahnya 40 meter, gitu nggak boleh. Harus 60 meter minimal. Tapi dengan batasan harga sekian. Terlalu banyak syarat, terlalu banyak restriksi gitu ya. Terlalu banyak restriksi. Yang itu tadi, kalau pengusaha kurang hati-hati menghitung, dia bisa salah hitung. Dan kalau dia salah hitung, risiko koreksi itu dia yang nanggung sendiri. Pemerintah ada yang nanggung risiko koreksinya? Nggak ada. Ya, kalau ada koreksi, ya si wajib pajak yang nanggung. Gitu loh. Saya bukan pengusaha ya, nggak pernah saya jadi pengusaha real estate begini, tapi ya begitulah. Perolehannya secara tunai atau dibiayai, ini artinya perolehannya mau tunai, mau kredit, apapun boleh ya. Lalu hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, diatur dalam aturan di bidang perumahan. Berpenghasilan rendah ini pun kalau nggak salah diatur dia maksimal 5 juta per bulan gitu penghasilannya. Tapi ini bagaimana cara ngontrolnya? Pakai surat pernyataan lagi. Surat pernyataan bagaimana orang tahu? Ya udah, akhirnya orang berbohong aja semua kan. Jadi peraturan pemerintah mendorong orang untuk berbohong. Begitu jadi. Oke. Nah ini contoh-contohnya nih rumah susun sederhana, rumah boro itu kayak ini seperti ini ya. Dibangun orang untuk koperasi buruh atau koperasi karyawan. Jadi biasanya untuk tempat tinggal karyawan ya, buruh pabrik misalkan itu buruh apa gitu ya. Dia bentuknya sederhana. Ya. Disewakan biasanya ya, disewakan. Tidak dipindah tangan 4 tahun. Lalu juga asrama mahasiswa, PKN kan lagi bangun asrama mahasiswa tuh. Nah itu mestinya PPN-nya dibebaskan, ya. Asal dia memenuhi syarat-syarat ini, dibiayai oleh universitas atau sekolah perorangan Pemda, diperuntukkan bagi pemondokan belajar atau mahasiswa, tidak dipindah tangan dalam 4 tahun. Ya mestinya asrama mahasiswa yang di PKN STAN itu juga dapat fasilitas dibebaskan. Tapi saya nggak tahu persis apakah dapat atau enggak ya. Lalu rumah pekerja, nah ini mirip seperti Pondok Boro tadi ya, dia ada persyaratan-persyaratannya begini juga. Bangunan untuk korban bencana alam, ya ini juga seperti gempa di Palu kemarin kan ya, ada dibangunkan tempat tinggal untuk korban gempa itu. Nah itu PPN-nya dibebaskan. Oke, lalu berikutnya adalah JKP tertentu. Nah ini dibebaskan PPN-nya masih berkaitan dengan penyerahan BKP yang tadi, yaitu JKP, jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan ini. Ya, bangunan-bangunan ini di mana ini sendiri penyerahannya dibebaskan PPN-nya kan ya. Jadi kalau ada kontraktor, ada developer gitu ya, PT developer mau bangun rumah sederhana. Untuk membangun rumah sederhana ini, PT developer menunjuk PT kontraktor untuk membangun rumah sederhana ini, gitu kan ya. Nah, jadi
penyerahan jasa oleh PT kontraktor kepada PT developer itu dibebaskan PPN. Kemudian penyerahan rumah sederhana sendiri oleh PT developer kepada konsumen, ya, itu juga dibebaskan PPN. Gitu ya maksudnya ya. Nah, tapi perhatikan sama aja kayak tadi ya. Jasa oleh PT kontraktor ini diserahkan kepada PT developer, itu artinya pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Tidak dapat dikreditkan. Pajak masukannya apa ya? Banyak ya, bahan bangunan, jasa-jasa dan seterusnya. Itu tidak dapat dikreditkan. Jadinya apa? Jadi masuk dalam DPP. Ya, masuk dalam DPP. Oke. Pembangunan tempat ibadah juga ya, tapi hanya jasa kontraktornya saja. Kalau pembangunan tempat ibadah sendiri, kalau dilakukan penyerahan itu tidak dibebaskan, tapi biasanya jarang sekali ya. Pembangunan tempat ibadah kan biasanya kalau sudah dibangun nggak pernah dijual kan? Setahu saya sih ya, nggak tahu deh kalau ada kejadian. Jarang sekali ya. Jadi artinya memang penyerahan atas rumah ibadah hampir nggak pernah kejadian ya. Yang ada adalah jasa kontraktor untuk membangun rumah ibadah, dan itu dibebaskan. Lalu persewaannya sendiri juga dibebaskan PPN. Tapi ini persewaan oleh si pengusaha ya, oleh pengusaha. Ya, misalkan si developer, apakah dia bikin anak usaha sendiri atau dia sendiri yang menyelenggarakan persewaannya, ya, menyewakan rumah sederhana, rumah RSS ataupun rumah susun sederhana itu boleh. Ya. Tapi ini beda dengan yang tadi, ya, dengan yang kalau orang pribadi beli rumah sederhana kemudian dia sewakan, nah, itu nggak boleh ya, dia nggak akan dapat fasilitas dibebaskan itu. Nah ini lalu yang tadi jasa berkaitan dengan penyediaan batas wilayah negara. Oke, nah itulah satu PP yang mengatur tentang fasilitas PPN dibebaskan. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanya? Izin Pak, mau bertanya, ada bayangan seperti ini sih. Misalnya kalau pemberi jasa atau yang menjual BKP itu yang mendapat fasilitas dibebaskan itu kan karena pajaknya nggak bisa dikreditkan, jadi dia masukkan ke DPP. Tapi kalau misalnya dia nggak mau masukkan ke DPP, berarti mekanismenya itu bisa jadi lebih optimal ya Pak? Nggak mau masukkan ke DPP, ya dia bagaimana yang nggak masukkan ke DPP? Nggak mau dilimpahkan ke kos barangnya itu Pak, pajak masukannya. Ya, pajak yang mau kan kena PPN, tapi karena dibebaskan kan nggak bisa. Jadi kan nanti dia bakalan dilimpahkan ke kosnya. Nah, kalau misalnya dia nggak dilimpahkan ke kosnya, itu berarti mekanisme yang kayak cascading effect itu dan semacamnya itu berarti nggak terpengaruh pada peristiwa kayak gitu. Ya pasti dilimpahkan ke kos. Jadinya itu pilihan satu-satunya. Emang apa pilihan selain itu? Mungkin ada pertimbangannya Pak, kalau dia memang mungkin masih bisa merasakan profit, nggak harus dimasukkan ke kos gitu Pak. Oh, coba ya, saya buat ilustrasinya nih, biar clear ya. Misalkan ada pengusaha nih, ya, dia melakukan pembelian bahan baku, bahan penolong, dan jasa-jasa terkait dengan penyerahan yang dia lakukan, penyerahan
penyerahan terutang PPN gitu ya, terutang PPN yang dia lakukan. Ya. Misalkan nilai pembeliannya adalah buatlah 100 gitu ya. Lalu tentu misalkan bahan baku, bahan penolong dan jasa terkait dengan penyerahan terutang PPN ini adalah terutang PPN juga ya. Jadi PPN alias sebagai pajak masukan gitu sama dengan 10% kali 100 gitu kan ya. Jadi sama dengan 10. Lalu dia ingin supaya dia dapat profit. Ya, profitnya misalkan dia ingin itu sebesar berapa? 20% lah. Ya, 20% dari HPP-nya. Misalkan gitu ya, ini pembelian ini anggaplah sebagai HPP gitu di biaya-biayanya. Jadi 20% kali S 20% kali ini ya. Jadi sama dengan 20. Oke. Nah, lalu dia akan melakukan penyerahan atau penjualan. Anggaplah ini sudah semua HPP dan biaya-biaya lain ya. 100 ini, maka dia akan melakukan penjualan harganya 100 tambah profit. Ya kan ya? Jadi 120. Lalu jangan lupa atas penjualan ini dia harus pungut PPN keluaran ya. Dia harus pungut PPN keluaran besarnya 10% kali 120 jadi sama dengan 12. Artinya apa? Dia ada PPN terutang yang dia harus setor di SPT PPN-nya sebesar 12 kurang 10 ya. Pajak keluaran dikurang pajak masukan sama dengan 2. Nah, sekarang kita mau lihat simulasinya bagaimana kalau atas transaksi ini diberikan fasilitas PPN dibebaskan. Ya, diberikan fasilitas PPN dibebaskan. Ini sama, pembelian bahan baku, bahan penolong, HPP semua sama ya 100. Pajak masukan juga sama, ya PPN masukannya juga sama 10. Profitnya juga tentu ya kita anggap sama ya. Dia pengusaha tentu nggak mau bergeser ya dari profit 20. Lalu dia akan melakukan penjualan sama kan? Yaitu sebesar harga HPP ditambah profit 20 berarti 120. Lalu PPN keluarannya karena ini dibebaskan, ini sama dengan 0. Ya kan? Sama dengan 0. Kemudian PPN terutangnya tentu juga tidak ada lagi kan? 0. Karena apa? Karena pajak masukan ini tidak dapat dikreditkan. Ya kan? Nah, tapi kalau begini, apakah benar kejadian harga jual ke konsumen tetap sama dengan 120. Di sini harga jual ke konsumen itu pasti sama dengan 120 kan? 120 tambah PPN lah. Tambah PPN ya. Yang beban yang ditanggung konsumen. Nah, gitu. Kita ganti aja nih ya. Harga yang ditanggung konsumen. Gitu ya. Itu adalah sama dengan harga jualnya 120 tambah PPN-nya 12 kan, jadi 132. Nah, kalau di sini si pengusaha tidak mungkin menetapkan harga jual sebesar 120. Kenapa? Karena dia sudah keluar uang sebanyak 100 untuk pembelian HPP dan sebanyak 10 untuk membayar PPN masukan ini. Jadi supaya dia tetap dapat profit sebanyak 20, maka dia harus menetapkan harga jual di sini sebesar, ini harus ditambah lagi dengan PPN masukan ini sebesar 10. Jadi dia harus menjual dengan harga 130. Ya. Nah, karena PPN-nya dibebaskan, pajak keluarannya 0. Nah, harga yang ditanggung konsumen di sini adalah sebesar 130 doang. Kenapa? Karena PPN-nya kan dibebaskan. Nah,
kita bandingkan memang di sini ya, harga yang ditanggung konsumen antara yang diberi fasilitas PPN dibebaskan dengan yang tidak ada fasilitas, itu memang lebih kecil, tapi hanya sebesar Rp2. Ya, selisihnya itu hanya sebesar Rp2. Yang kalau kita persentasikan, 2 dibagi 130 hanya 1,5%. Ya, dibandingkan dengan tarif PPN yang sebesar 10%, berarti hanya 15% dari fasilitas. Kalau misalkan dibandingkan dengan ini diberi fasilitas PPN tidak dipungut. Ya, kalau fasilitas tidak dipungut dia kan 10% kan manfaatnya. Nah ini perhatikan nih, harga jual si pengusaha yang tanpa fasilitas itu adalah 120, yang dengan fasilitas itu menjadi 130. Kenapa? Karena si pengusaha ini harus memperhitungkan PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan sebanyak 10 ini ke dalam HPP. Supaya apa? Supaya profitnya tetap 20. Nah, kalau kata si Jeremy tadi dia tidak memperhitungkan 10 PPN masukan ini tidak mau dikapitalisasi gitu ya, tidak diperhitungkan ke dalam kos. Akibatnya apa? Akibatnya kalau dia mau tetap ini harganya 120, ya, dia kan artinya dia ini mau tetap 120 nih harga jual. Nah, itu artinya profitnya yang akan berkurang. Ya, profitnya akan menjadi ini dikurangi ini dikurangi ini. Sama dengan 10. Gitu loh. Jadi kalau si pengusaha yang diberi fasilitas dibebaskan mau supaya harga jualnya tetap sama 120, itu artinya dia harus mengurangi profitnya. Dari tadinya 20 menjadi 10. Nah, apa akibatnya kalau pengusaha mengurangi profit? Apakah yang rugi cuma pengusaha? Ya enggak juga, negara juga rugi. Ya kan? Kenapa? Ya dari sisi PPh-nya aja lah yang langsung akan diterima dampak negara itu kan berkurang. Gitu loh. Belum lagi ke dampak yang lain ya. Jadi gitu melihatnya ya, kita mempelajari perpajakan jangan terlalu sempit melihatnya ya. Kita harus melihat komprehensif bahwa ini dampaknya ini luas gitu. Jadi kita bukan hanya mau menyembelih ayam gitu ya, tanpa peduli besok ayamnya masih ada atau enggak. Gitu loh ya. Gimana, Jeremy? Udah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan ada lagi. Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau memang efek dari fasilitas dibebaskan lebih baik ketika diberi pada mata rantai terakhir atau konsumen, kenapa pemerintah nggak gitu aja, Pak? Kenapa tetap dikasih pada mata rantai yang di atas sebelum konsumen? Saya nggak tahu kenapa. Kalau ditanya kenapa, saya nggak tahu kenapa. Dan ini sudah saya pertanyakan dari dulu, ya, dari sejak pertama kali saya jadi widya suara di Pusdikot Pajak tahun 2000 berapa sih? 2004 ya? Sudah ya 2004. Ya, kalau ngajar PPN, fasilitas PPN saya selalu sampaikan itu. Dan memang di 2015 sudah dikurangi kan, banyak itu yang tadi itu ya, yang PP 69 tahun 2015 itu yang tadinya dibebaskan jadi tidak dipungut. Dan dari dulu sudah saya gambarkan itu, kalau mau memang memberikan fasilitas dibebaskan, pastikan diberikan hanya pada mata rantai terakhir, ya, sebelum dikonsumsi oleh konsumen akhir. Jangan di tengah-tengah, jangan di mata rantai tengah-tengah. Karena kalau di mata rantai tengah-tengah,
itu akan muncul tadi tuh menjadi tidak netral, lalu cascading effect yang secara keseluruhan itu akan mengurangi competitiveness daya saing di pengusaha dalam negeri dan akan merugikan negara secara umum. Tapi saya nggak tahu kenapa masih sampai sekarang. Apakah disengaja atau tidak disengaja, atau karena nggak tahu? Rasanya sih nggak mungkin pembuat kebijakan ini nggak tahu itu. Pasti dia tahu dampaknya kan. Mereka kan pintar-pintar juga tuh. Orang-orang di BKF, di Kemenko Perekonomian itu kan pintar-pintar tuh. Tapi kenapa? Ya mungkin salah satu pertimbangannya itu adalah karena negara takut penerimaannya tergerus. Nah itu satu tuh. Ya. Kan seperti tadi saya gambarkan, kalau fasilitas PPN tidak dipungut, itu kan yang fasilitas yang dinikmati itu sebesar 10%. Nah kalau dibebaskan, seolah-olah 10%, persepsi orang, masyarakat itu kan 10% sama ya kalau dibebaskan. Padahal sebenarnya hakikatnya secara ekonomi, itu jauh lebih kecil dari 10%. Seperti tadi simulasi kita itu hanya 1,5% kan. Nah, mungkin ya pemerintah atau pembuat kebijakan ini mau memberi fasilitas untuk menyenangkan orang yang meminta, lalu diberi fasilitas dibebaskan, seolah-olah persepsinya itu akan PPN dibebaskan. Oh, PPN tarifnya berapa? 10%. Oh, berarti saya beruntung 10%. Begitu persepsi orang kan ya. Padahal sebenarnya hakikatnya itu jauh lebih kecil dari 10%. Tapi pemerintah diam-diam aja, diam-diam, jangan kasih tahu gitu ya, biar mereka senang merasa dapat fasilitas 10%, padahal sebenarnya jauh lebih kecil dari itu. Udah diam-diam aja, nggak usah kasih tahu. Nah, mungkin gitu ya, saya nggak ngerti lah, ini cuman khayalan saya aja. Artinya apa? Pemerintah memberi fasilitas itu kayak nggak ikhlas. Ya, tapi ya sebenarnya merugikan diri sendiri, saya bilang merugikan pemerintah sendiri ya. Kecuali kalau diberikan di ujung itu boleh, fine-fine aja ya, di ujung, di mata rantai terakhir ya itu oke, good gitu, no problem. Tapi masalahnya karena diberikan di mata rantai tengah-tengah itu loh. Dan faktanya memang demikian kan, beberapa BUMN Indonesia seringkali dikeluhkan tidak efisien gitu, tidak ekonomis, tidak bisa bersaing dengan kompetitor. Ya, saya nggak tahu sih persis bagaimana di dalamnya, kenapa mereka nggak ekonomis. Tapi jelas salah satunya adalah faktor pajak ini, kebijakan pajak yang mereka nggak bisa bersaing. Gitu, Kak Ista. Mudah-mudahan nanti kamu jadi ini deh, pembuat kebijakan ya, supaya bisa mempertimbangkan dengan lebih komprehensif, supaya Indonesia lebih kompetitif. Itu sih ya, negara kita mau lebih kompetitif ya, semua hal harus kita perhitungkan, semua hal harus kita perbaiki gitu. Oke, ada lagi? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, berikutnya adalah fasilitas dibebaskan untuk BKP yang bersifat strategis. Nah, apa itu maksudnya bersifat strategis? Nah, ini juga kan kalimat-kalimat apa ini ya? Kalimat kualitatif, ya, kualitatif yang sulit untuk diukur, ya kan? Kualitatif itu kan sulit untuk diukur. Katanya sih tetap bisa diukur, tapi sulit lah, tetap lebih sulit ya dibandingkan dengan misalkan kuantitatif. Kalau kuantitatif kan gampang mengukurnya, satu lebih besar dari setengah, itu jelas gitu ya. 1,9 lebih besar dari 1,8, itu jelas, nggak bisa dibantah gitu. Tapi kalau kualitatif baik belum tentu lebih besar dari bagus. Nah, begitu loh. Ya. Indah belum tentu lebih besar dari cakep. Nah, ini kan kualitatif nih. Ya. Nggak bisa diukur, susah lah. Artinya apa? Sangat subjektif. Ya, subjektif. Makanya dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi subjek peneliti. Subjek peneliti itu adalah apa namanya? Objek peneliti ya. Nah, gitulah. Jadi sangat subjektif gitu, tergantung persepsi orang untuk menentukan. Nah, begitu juga ini dengan kalimat-kalimat seperti ini, bersifat strategis. Dan akibatnya apa? Yaitu
Terutama apalagi kalau para petugas pelaksananya mempunyai interest tertentu, ya tidak punya integritas, kurang integritas dan seterusnya, itu akan banyak penyelewengan di lapangan. Bahaya lah. Dan itu manusiawi sih. Bisa disalahin, memang begitu sistemnya ya, karena kebijakannya yang memungkinkan begitu. Oke, nah kita lihat dulu bagaimana ini diatur di PP 81 tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir PP 48 tahun 2020 ya. Jadi kalian lihat sendiri PP-nya sendiri ini berubah-berubah terus, belum lagi PMK-nya ya. Jadi bisa berubah tiap tahun pemberian fasilitas ini. Nah, kalian bayangkan kalau kalian jadi wajib pajak, jadi pengusaha, kalian harus selalu update peraturan-peraturan yang berubah ini. Ya, pengusaha harus selalu update. Kalau dia salah, nanti dikoreksi. Kalau keliru mengikuti perubahan-perubahan peraturan yang berubah ini, nanti dia dikoreksi. Risikonya itu ada pada mereka. Nah, koreksi itu jangan dianggap remeh gitu loh. Ya, bukan hanya wajib pajak yang rugi, negara juga rugi kalau muncul koreksi-koreksi yang tidak seharusnya, nggak perlu gitu. Koreksi yang tidak perlu nih. Kalau koreksi yang perlu sih ya memang harus dikenakan. Nah, lucunya koreksi-koreksi yang seharusnya dikenakan malah banyak yang nggak dikenakan. Ya, jadi begitulah, jadi kebalik-balik ya. Nah, kita lihat di PP ini diatur tentang impor dan atau penyerahan PKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, apa aja yang dimaksud strategis itu? Ada 9 yang impor dan penyerahannya dibebaskan dan ada 2 yang penyerahannya saja. Mirip seperti tadi ya. Apa aja itu? Pertama, mesin dan peralatan pabrik merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan maksudnya apa ya? Satu kesatuan. Apa maksudnya satu kesatuan? Ya, ada mesin. Lalu ada bagian yang lain gitu mungkin ya. Dia diajukan dalam satu SKB gitu aja sih maksudnya ya. Kalau misalkan ada 2 mesin diajukan dalam 2 SKB ya boleh juga. Jadi saya nggak ngerti maksudnya satu kesatuan. Baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas ya. Jadi bisa aja diimpor misalkan ini impor dan penyerahan ya. Diimpor dalam keadaan sudah terpasang ataupun terlepas nanti dirakit lagi di lokasi gitu boleh ya. Kemudian digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut. Nah, ini maksudnya ini bahwa fasilitas PPN dibebaskan ini hanya diberikan kepada PKP produsen. Ya, berupa mesin dan peralatan pabrik hanya diberikan kepada PKP produsen. Artinya tidak dapat diberikan kepada pengusaha misalkan distributor. Ya, pedagang mesin gitu ya. Pedagang mesin impor mesin untuk dijual kembali itu tidak akan dapat fasilitas PPN dibebaskan ini. Nggak boleh gitu ya. Lalu tidak termasuk suku cadang. Nah, seperti tadi ini juga muncul masalah itu ya. Tidak netral dan cascading effect. Dan ini yang sebenarnya yang paling banyak, yang paling sering saya sorot sebenarnya ini dari dulu ya. Tapi sampai sekarang belum dirubah nih. Nah, kenapa? Ini mengakibatkan pengusaha dalam negeri Indonesia yang menghasilkan mesin ya tidak bisa bersaing. Dan ini faktanya sampai dengan sekarang ya. Indonesia coba siapa pengusaha Indonesia yang menghasilkan mesin? Industri manufaktur Indonesia gitu, industri permesinan gitu ya. Nggak ada berkembang sama sekali di Indonesia. Salah satunya akibat ini fasilitas PPN dibebaskan. Kenapa? Orang-orang lebih cenderung untuk impor. Ya, mendingan dia impor daripada beli dari dalam negeri. Kenapa? Karena impor lebih murah. Kok bisa impor lebih murah? Salah satunya ya, saya nggak bilang 100% diakibatkan ini, tapi salah satu penyebabnya itu adalah fasilitas PPN dibebaskan ini. Ya. Karena kalau yang dalam negeri dapat fasilitas dibebaskan, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Kalian bayangkan pengusaha manufaktur mesin dia punya profit berapa sih? Saya mungkin 20% gitu. Artinya apa? Kalau dia fasilitas dibebaskan, pajak masukan nggak bisa dikreditkan, dia cuma dapat benefit 2% itu. Dibandingkan dengan impor, benefitnya 10%. Ya kalah bersaing lah, dia udah ada gap 8% di sini. Nggak bisa dia kasih harga lebih murah dari kompetitor di luar negeri.
gitu kan ya. Nah, dan itu faktanya. Kalau kalian lihat neraca perdagangan Indonesia lah dalam sektor permesinan, semuanya impor. Paling banyak dari mana? Dari Cina. Kalau enggak dari Jerman, dari Inggris, dari Amerika, gitu kan ya. Paling banyak dari Cina sekarang. Mau kalian mau bikin pabrik apapun, pabrik industri rumahan sekalipun, ya yang kecil-kecil, mau bikin keripik tempe gitu ya, mesin pemotong tempenya impor dari Cina. Nggak ada yang dari dalam negeri. Makanya kalian lihat apapun itu made in China gitu. Ya, salah satunya ini. Saya nggak ngerti deh kenapa ini dari dulu dibiarkan. Apa nggak tahu lah. Apakah ada lobby atau apa gitu, saya nggak ngerti. Harusnya ini ya tadi itu. Kalau kita mau industri dalam negeri kita bertumbuh, bisa bersaing dengan yang dari luar negeri, ini harus diganti. Jangan lagi fasilitas dibebaskan. Ya, kalau memang mau diberi fasilitas ya sekalian tidak dipungut, gitu. Kalau enggak ya sekalian sama-sama dikenain PPN. Ya, sekalian sama-sama dikenain PPN. Jadi fair, jadi netral, itu maksudnya netral ya. Jadi netral nih. Ya. Nggak ada perlakuan yang berbeda antara impor dengan dalam negeri. Ini kan yang impor dapat benefit 10%, yang dalam negeri cuma dapat benefit 2%. Ini kan tidak netral. Ini maksudnya tidak netral ya. Kalian baca tulisan saya kan, yang di Detik. Nah itu, kalian baca detail di situ saya bahas tentang karakter PPN tidak netral dan keadilan di tarif multi tarif PPN. Ya. Ya, tapi itulah sampai sekarang masih kejadian dan ini harus pakai SKB yang mana saya sendiri mengalami ini dulu dari awal-awal saya pegawai DJP, saya sudah menangani ini sebenarnya. Makanya saya aneh gitu melihat ini karena ya ini harus pakai SKB di mana di lapangan ya, di lapangan petugas DJP yang menangani ini pemahamannya berbeda-beda ya. Nggak semua juga yang mau capek meneliti dengan detail, misalkan soal tidak termasuk suku cadang ini, nggak semua mau ngecek gitu ya. Kalau saya sih saya cek semua sampai ke invoice, sampai kontraknya, sampai kalau perlu spesifikasi mesinnya saya minta, fotonya mana gitu. Saya minta dijelaskan secara teknis apa ini gunanya mesin ini, kualifikasinya apa saja gitu. Saya minta detail. Tapi nggak semua pegawai DJP begitu kan ketika melakukan SKB ini. Jadi banyak yang kejadian nih, misalkan suku cadangnya ikut dibebaskan padahal harusnya enggak, atau sebaliknya lah ya, tergantung orangnya macam-macam ya, beda-beda gitu ya. Ya nggak tahu lah, mudah-mudahan nanti makin diperbaiki ini. Berikutnya barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan. Nah ini baru kalau nggak salah ya, ini baru nih di 2020 itu mungkin atau di 2015 ya, baik penangkapan maupun budidaya. Nah sebagaimana di lampiran ini ya, barang hasil laut yang dibebaskan PPN-nya udang, ikan hias, ikan non hias ya. Ikan non hias ya, bukan non ikan hias ya. Rumput laut, kerang, tiram dan ini semuanya ya. Jadi selain ini tidak gitu maksudnya. Dan ini pun sama kan, rumit itu nih. Jelas ya, rumit, ruwet. Dan semakin ruwet, compliance cost semakin tinggi. Compliance cost semakin tinggi, penyelewengan semakin tinggi. Itu selalu tuh rumusnya ya. Selama manusia hidup di bumi, kecuali nanti sudah di surga mungkin udah semua nggak ada yang ini ya. Jadi selama masih di bumi ini, semakin ruwet pengaturan, semakin tinggi biaya kepatuhan, semakin banyak orang yang menyeleweng. Gitu. Oke, lalu berikutnya jangat dan kulit mentah. Nah ini juga saya nggak ngerti kenapa ini sangat spesifik ini diberikan fasilitas dibebaskan. Ya, atas jangat dan kulit mentah yang tidak disamak. Ya, ini berarti untuk apa ini? Untuk bahan baku, misalkan apa? Bikin tas, sepatu, jaket gitu ya, untuk bahan-bahan kulit lah, atau untuk jok sofa ya. Lalu ternak yang kriterianya diatur dengan PMK setelah mendapat pertimbangan ini ya. Lalu bibit dan benih dari barang pertanian perkebunan ya. Ya ini historinya juga panjang ini ya. Dulu sempat dikeluarkan putusan MA yang menganulir
ketentuan perpajakan tentang fasilitas dibebaskan atas barang hasil pertanian ini. Oke, kemudian keluar peraturan-peraturan yang baru, tapi ujung-ujungnya diginiin juga, jadinya tetap dibebaskan ya. Pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan, maksudnya pakan hewan kesayangan itu misalkan kalau kalian piara kucing, anjing di rumah, beli makanannya dari pet shop kan ya, apa itu namanya itu, Huskies atau apa gitu ya, itu tidak dibebaskan gitu maksudnya ya. Jadi yang dibebaskan itu apa, pakan ternak misalkan untuk sapi, untuk ayam yang diternak ya. Bagaimana kalau ayamnya ayam piaraan? Nah itu nggak ngerti saya. Itulah keruwetannya kan. Jadi itu keruwetannya. Ini akan banyak loophole gitu loh. Akan banyak ketidakjelasan ya. Bagaimana kalau sapi sih saya ternaknya sapi, tapi sapinya saya ini adalah sapi hewan piaraan. Yang dimaksud di sini hewan kesayangan ini kan maksudnya hewan piaraan kan. Dipiara di rumah gitu, yang umumnya kayak yang umum sih kucing, anjing gitu kan ya. Paling burung mungkin. Nah, burung sendiri kan udah dispute tuh. Burung itu bisa dipiara di rumah seperti jadi binatang kesayangan, bisa juga dipiara diternakkan gitu. Nah, yang mana ini pakan ternak yang dibebaskan? Nggak tahu saya ya. Tapi gampangnya adalah kalau dia dijual di pet shop, itu aja sih paling gampang. Dijual di pet shop dia tidak dibebaskan gitu ya. Tapi kalau pakan ternak misalkan dedak atau apa ya misalkan untuk sapi gitulah. Itu ampas gitu ya. Itu dibebaskan. Ya, tapi kalian dapat gambaran lah ya, kerumitan-kerumitan yang dibuat dari peraturan-peraturan seperti ini. Pakan ikan juga sama, bahan pakan, pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, ya, dan seterusnya. Ya. Ruwet ini ya, ruwet. Dan pelaksanaannya nggak gampang. Bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan atau bentuk perak batangan. Nah ini juga kenapa khusus ini? Tapi ini memang di undang-undangnya ada nih, ya, di undang-undang PPN. Kenapa khusus untuk ini disebutkan harus dibebaskan? Saya nggak tahu juga. Yang bisa saya tebak adalah dugaan saya adanya lobby-lobby, ini paling jelas ya. Lobby-lobby dari Asosiasi Industri Kerajinan Perak mungkin itu. Ya. Lobby-lobby sih fine dan tidak bisa dihindari ya. Dalam pembuatan kebijakan publik pasti ada lobby-lobby. Ya, itu tidak bisa dihindari. Baik di Indonesia maupun di luar negeri pasti kejadian. Ya, jadi lobby-lobby tidak selalu persepsinya negatif ya, tidak selalu ya. Itu hal yang positif malah ya. Cuman asal dilakukan transparan gitu ya, akuntabel dan jujur itu yang utama ya. Sehingga bisa fair gitu. Lalu yang terakhir, nah ini tambahan nih di 2020 itu LNG, ya, liquefied natural gas. Tahu ya? Dari namanya aja artinya apa? Gas alam yang dicairkan. Nah, kalian bandingkan ini dengan pasal 4 Undang-Undang PPN tentang negative list, ya, non BKP tidak dikenai PPN atas satu apa? Barang hasil tambang yang diperoleh langsung dari sumbernya, hasil pengeboran atau apa? Berupa gitu kan ya, berupa antara lain apa? Minyak bumi, meliputi gitu ya, kata-katanya meliputi ya. Meliputi minyak bumi, gas bumi. Nah, gas bumi ini sebenarnya sama dengan ini nih. LNG, liquefied natural gas ya. Cuman bedanya adalah ini sudah dicairkan, itu aja LNG itu. Komponen-komponennya semuanya setahu saya masih sama persis, nggak ada yang berubah secara kimia atau secara fisika gitu, nggak ada yang berubah ya. Ya, dia cuma dicairkan aja. Bagaimana? Ini kan di perut bumi kan dalam bentuk gas ya, kalau gas bumi ya. Cuman kalau dalam bentuk gas mau dipindahkan, ditransport gitu ya, akan sulit ya, kecuali pakai pipa gitu. Dia harus pakai pipa panjang gitu kan, sulit. Dan itu pun lebih mahal. Kenapa? Karena kalau dia bentuk gas, volumenya lebih tinggi, ya kan? Masih ingat nggak rumus fisika dulu? Apa rumusnya? Jadi volume itu berbanding lurus dengan suhu gitu ya. Tapi berbanding terbalik dengan tekanan.
Gitu ya, masih ingat ya? Saya udah lupa tuh. Nah, begitu juga ini. Gas alam yang bentuknya gas ini dicairkan dengan menggunakan mekanisme ini, mekanisme suhu dan tekanan ya. Suhunya diturunkan ya supaya cair ya. Suhunya diturunkan, tekanannya ditingkatkan. Nah, sedemikian sampai dia mencapai titik cairnya. Nah, gitu ya. Kalau dia sudah dapat titik cair, barulah ditransportasi ya, dipindahkan. Jadi sejatinya LNG ini sebenarnya masih sama dengan negatif list yang di Undang-Undang PPN, gitu loh maksud saya. Cuman karena bentuk wujudnya aja berubah jadi cair. Tapi ya sudahlah. Karena dulu memang jadi dispute juga ya antara LNG ini apakah masih termasuk negatif list atau bukan gitu ya. Ya udah akhirnya mungkin karena daripada repot masukkan aja ke fasilitas dibebaskan gitu LNG. Jadi nggak ada yang ribet lagi. Oke. Lalu berikutnya rusun sederhana milik, mirip seperti yang tadi ya. Ini dengan kriteria-kriteria ini. Ini hampir sama ya. Unit pertama dimiliki gitu ya, dalam jangka waktu tertentu tidak boleh dipindah tangankan ya sampai 4 tahun. Kalau dipindah tangankan ini harus dibayar kembali. Ya, PPN yang sudah dibebaskan harus dibayar kembali. Siapa yang harus membayar kembali? Apakah si pengusaha yang melakukan penyerahan atau si konsumen yang membeli? Kayaknya si konsumen. Kalau nggak salah di PMK-nya nggak begitu jelas disebutin. Tapi coba kalian baca lagi nanti ya di PMK-nya. Nggak begitu jelas disebutin siapa yang harus membayar kembali. Tapi kayaknya konsumen. Nah, cuman masalahnya bagaimana cara implementasinya? Bagaimana cara menagih PPN itu kembali kepada konsumen ini? Ya kan repot ya. Ya itulah. Jadi setahu saya nggak pernah dieksekusi nih. Jadinya nggak pernah dieksekusi. Siapa yang mau ngawasin sampai 4 tahun itu? Ya, nggak pernah dieksekusi. Jadi peraturan tinggal peraturan doang ya, nggak bisa dilaksanakan. Oke, lalu rumah sederhana milik batasan jualnya tidak melebihi ini, batasan penghasilan. Nah, ini 7 juta ya per bulan ya. Tapi kalau nggak salah ini beda-beda juga nih tergantung ininya ya. Kalau rumah sederhana, rumah sangat sederhana, saya nggak tahu nih. Dan kayaknya berubah-ubah setiap tahunnya. Nah, itu kan makin rumit kan. Nah, itulah tapi ya. Oke, lalu listrik. Kecuali rumah dengan daya di atas 6.600 ya. Jadi kalian tahu bahwa PPN listrik itu kena PPN ya. Listrik itu barang atau jasa? Barang ya. Cuman dia barang intangible ya. Barang intangible goods ya. Barang yang tidak bisa dilihat dan jangan disentuh. Coba kalau berani kalian sentuh ya. Nanti korslet. Nah, dibebaskan kecuali untuk rumah dengan daya 6.600 ya. Jadi di bawah 6.600 dibebaskan PPN-nya, tapi di atas 6.600 tidak dibebaskan, artinya kena PPN seperti biasa. Kalian cek nanti di tagihan listrik kalian di rumah, kalau dayanya di bawah 6.600 itu tidak ada PPN-nya itu. Tapi kalau di atas 6.600 ada PPN-nya. Nah, bagaimana kalau selain rumah? Selain rumah, misalkan untuk pabrik, untuk ruko, untuk mall, semuanya dibebaskan. Ya, tidak ada batasan ini. Makanya kalian lihat mall, Taman Anggrek misalkan, itu luar biasa jor-joran pakai listrik kan ya. Dulu sih sebelum COVID itu di tembok di luar mallnya itu dikasih lampu LED semua tuh sampai terang banget sampai jarak berapa kilometer dari tol itu udah bisa kita lihat ya malam hari. Saya nggak tahu sih mereka pakai listriknya dari PLN atau bikin sendiri genset ya. Kalau dari PLN itu PP-nya dibebaskan semua itu. Kita udah sampai 9.10 ya? Ya Pak, sudah lewat 3 menit. Oke. Ya ini lah pas. Silakan ada yang mau ditanyakan? Pak izin Pak, apakah boleh minta Ya. PPT-nya Pak? Oh ini belum ya? Belum ada di share? Enggak, maksudnya yang punya Bapak, yang udah dicoret-coret. Oh yang udah dicoret-coret, seringkali nggak saya save. Yang coret-coretnya. Jadi selesai kelas itu langsung hilang desainnya. Karena mau saya pakai lagi ke kelas lain kan. Kalau coret-coretnya. Kalian catat sendiri lah kalau coret-coretnya. Ya, bisa kan? Makanya ngikutin gitu, dengerin lah minimal ya sambil ngantuk-ngantuk itu nggak apa-apa.
Tapi file PPT-nya udah punya kan? Yang di LMS agak beda, Pak. Sudah. Oh, beda sedikit ya. Nanti saya update deh, Iya. nggak apa-apa. Filenya, tapi tanpa coret-coretan ya. Coret-coretannya kalian coret-coret sendiri lah. Ya, biar lebih ingat gitu ya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, baik. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Poinnya ya, jangan lupa belajar pajak itu bukan hanya sekedar menghafal. Ya, itu selalu ya. Karena kalau hanya menghafal, akan cepat tergerus perkembangan teknologi, nanti kan nggak ada gunanya menghafal. Orang semua peraturan udah ada di internet kok ya. Kita udah bisa cek kita mau butuh apa gitu. Akan nggak perlu lagi pegawai pajak kalau hanya bisanya cuma menghafal gitu ya. Tapi yang penting itu adalah critical thinking, kemampuan analisis, ya, common sense. Nah, itu yang perlu kalian kembangkan, kalian harus latih, terutama supaya bisa menghasilkan, misalkan menjaga fairness, menjaga keadilan, rasa keadilan bagaimana, seperti itu ya. Tapi juga tetap efisien, ekonomis. Nah, ya itu yang memang idealnya begitu, tapi nggak gampang ya. Nah, untuk itu ya perlu berlatih, perlu belajar, itu perlu kalian lakukan. Jangan menghafal ya. Menghafal doang mah. Anak stan jago menghafal, saya tahu. Jago banget menghafal. Apalagi cewek-cewek. Luar biasa deh, saya salut. Bisa menghafal berhalaman-berhalaman gitu. Bisa. Saya nggak bisa. Tapi ya mungkin tetap perlu menghafal ya. Karena kalian kan masih kuliah ya. Perlulah, itu baik itu menghafal itu baik. Tapi kalau bisa lebih dari itu lagi ya. Lebih dari itu lagi, kalian juga memahami ya gitu maksudnya. Latar belakangnya, common sense-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di ghosting.